Gawat, jelang menghadapi Cina dan Jepang, timnas dapat 3 kabar buruk. Wow, berita ini baru saja kita dapatkan tengah malam tadi dan langsung pagi ini kita buat konten berkaitan dengan timnas Indonesia yang secara mengejutkan mendapatkan 3 kabar buruk, guys. Dan kabar yang nomor pertama ini yang paling fresh sekali, ya kan? Baru aja kita dapat tadi malam juga, berseliuran di media. Pasti kalian juga udah tahu lah, nggak mungkin nggak tahu, ya kan? Nah, jadi kita tahu timnas Indonesia nanti ya bulan Juni main tanggal 5 tanggal 10 itu lawan Cina dan Jepang. Nah, ketika lagi persiapan menghadapi Cina dan Jepang ini nanti, ini kita mendapatkan kabar buruk yang cukup mengejutkan dan mungkin ini akan mengancam daripada permainan timnas itu sendiri, guys. Kita tahu menghadapi Cina nanti itu partai final, partai hidup mati. Kalau kita mau lolos wajib menang. Kalau nggak lolos, kalau misalnya kalah, ini bisa bahaya. Kenapa? Karena Cina dan Bahrain juga bisa mengancam posisi Indonesia di peringkat 4, guys. Oke. Nah, apa itu 3 beritanya, ya kan? Nah, berita pertama ini yang paling fresh kali. Apa itu? Kevin Dix cedera. Serius, ini tadi malam rame di X, di Instagram, di TikTok memberitakan bahwasanya Kevin Dix ini bakalan absen hingga akhir musim. Kita tahu Kevin Dix ini merupakan pemain andalan daripada timnas Indonesia, khususnya dari back sayap. Beliau semenjak udah resmi menjadi pemain timnas Indonesia, posisinya itu udah nggak tergantikan. Semua orang pasti beranggapan dan setuju posisi bek kanan pasti itu adalah tempat yang paling ideal untuk Kevin Dix. Dan kita tahu juga semenjak Kevin Dix berada di posisi bek kanan, sayap kanan kita itu, bek kanan kita itu dari arah kanan, pertahanan kita sangat sulit untuk diterobos oleh pasukan-pasukan lawan. Musuh-musuh itu sangat sulit untuk masuk dari sayap kanan. Begitu juga dari sayap kiri. Adanya Kelvin Verdong juga menyulitkan pemain-pemain lawan masuk ke pertahanan kita. Kalau kemarin cuma Verdong aja yang sulit. Kali ini sayap kanan, bek kanan, pertahanan sebelah kanan kita juga udah makin sulit. Makanya sekarang pemain-pemain lawan ketika menghadapi timnas itu kesulitan bongkar pertahanan timnas dengan hadirnya Kevin Dix dan juga Kelvin Verdong, guys. Nah, yang jadi masalah si Kevin Dix ini cedera. Pemain teranyar Mönchengladbach ini katanya, ya kan, bukan lagi katanya, bahkan udah langsung dikonfirmasi sama Kevin Dix di Twitter bahwasanya dia bilang iya, dia itu juga sedih. Dia membenarkan berita yang beredar di sosial media bahwasanya dia itu sedang mengalami cedera paha dan dia juga mengatakan patah hati. Ya wajarlah dia patah hati kan. Ini kan musim terakhirnya bersama dengan FC Copenhagen dan harus berakhir tragis di akhir-akhir musim ini, di akhir-akhir karirnya bersama dengan klub yang telah membesarkan namanya FC Copenhagen. Makanya Kevin Dix agak sedih juga nih, agak melo dia, ya kan. Nah, tenang bukan Kevin Dix ya. Walaupun dia sudah bisa kita bilang berakhir dengan Copenhagen, tapi setidaknya nanti dia juga punya potensi main di Champions League bersama dengan Mönchengladbach. Tapi gini ya, Kevin Dix sedih nih karena berakhir musim ini lebih cepat bersama dengan Copenhagen. Nah, yang sedih juga timnas Indonesia nih. Fans timnas Indonesia juga sedih, apakah Kevin Dix ini bakalan absen juga nih menghadapi Cina nanti. Kita tahu dia ini bagus sekali. Dia ini punya, bisa kita bilang salah satu pemain grade A kita, ya kan? Itu Kevin Dix yang udah bermain di level Eropa dan juga pernah main di Liga Champions maupun European League, ya kan? Nah, kalau ada dia pasti lain cerita nanti dia menghadapi Cina, apalagi nanti waktu menghadapi Jepang, ya kan? Tapi kalau nggak ada dia, nah ini yang kita kesulitan. Ya, kenapa? Karena pelapisnya itu rata-rata pasti di bawah daripada Kevin Dix. Satu level di bawah Kevin Dix. Semoga aja lah kita doakan Kevin Dix bisa main. Karena kalau nggak main, karena soalnya sampai akhir musim kata dia ini. Ini bahaya ini, ya kan. Sedangkan pertandingan sekitaran sebulan setengah lagi. Tapi dia udah goib, udah absen, ya kan, selama
akhir musim. Waduh, bahaya kan. Tapi kita doakan semoga bisa main. Itu kabar pertama guys. Kabar buruk pertama yang dialami timnas Indonesia. Kabar buruk kedua, ini juga nggak kalah buruk guys. Apa itu? Orat Mangun. Ragnar Orat Mangun, pemain depan timnas Indonesia. Mulai kemarin terakhir kali main lawan Bahrain, kan itu terakhir kali Ragnar Orat Mangun main bersama timnas. Dan tahu nggak Glenn? Itu bukan terakhir kali dia main bersama timnas aja. Itu juga terakhir kali dia main bola. Kenapa? Karena setelah itu waktu dia balik ke klubnya, ke FC Dender, dia itu nggak pernah main lagi guys. Kenapa dia nggak pernah main lagi? Apakah udah nggak dipakai lagi? Bukan. Klub pasti sangat membutuhkan Ragnar Orat Mangun setidaknya sebagai pemain pengganti. Tapi dia ini lagi terjangkit yang namanya virus. Waduh, ini bahaya ini ya kan, virus. Dan ngerinya virusnya ini udah lama guys. Bayangkan kemarin terakhir kali FIFA Matchday itu kan waktu bulan puasa. Ini udah mau lebaran, udah mau habis pun lebarannya kan. Tapi dia belum juga main guys. Bayangkan, kalau nggak salah katanya itu ada 4 laga udah main FC Dender setelah FIFA Matchday. Dan 4-4-nya ini dia itu goib. Dia itu absen, nggak pernah main. Bahkan masuk kepada daftaran susunan pemain juga nggak pernah masuk dia ke DSP guys. Nah ini menjadi sinyal buruk nih. Bahaya ini. Kalau nggak kita antisipasi, waduh kacau ini. Ya kan, kita tahu lini depan kita udah mulai gacor-gacornya semenjak kehadiran Ole Romeni. Nah, Ole Romeni juga nggak bisa sendiri, dia butuh support. Makanya adalah Marcelino. Dan nggak mungkin cuma hanya mengandalkan Marcelino. Jika Marcelino tidak perform, siapa yang mau kita andalkan? Atau mungkin Marcelo cedera atau akumulasi kartu kan? Maka di situ ada Ragnar Orat Mangun yang setia menemani Ole Romeni di lini depan. Tapi gimana ceritanya dia bisa menemani kalau dia sekarang kena virus dan terancam juga nggak bisa main lagi di partai selanjutnya bersama dengan FC Dender. Ngeri nggak tuh? Ngeri kali lah. Ya kan? Ini berita buruk silih berganti nih, muncul jelang pertandingan partai final kita menghadapi Cina kalau aku bilang. Ya, cobalah. Kita udah sangat berharap nih Ragnar Orat Mangun main bersama dengan Kevin Dix. Tiba-tiba mereka nggak main, cobalah. Ini kan bagai petir di siang bolong gitu. Ya kan? Tapi sekali lagi, walaupun masih lama pertandingan menghadapi Cina, ya kita juga mesti waspada. Ya kan? Dan juga kita juga mesti mendoakan yang terbaik guys. Semoga Kevin Dix dan juga Ragnar Orat Mangun lekas sembuh dari cederanya. Yang paling aku takutkan ini Kevin Dix nih, ya kan? Kevin Dix ini punya peran penting di lini pertahanan dan lini serang. Karena apa? Dia jarang kita punya pemain yang kualitasnya itu bagus pertahanan dan juga gacor di lini serang. Nah, mungkin kalau di Ragnar Orat Mangun mungkin udah pernah kita kehilangan Ragnar Orat Mangun waktu menghadapi Australia dan itu bisa bisa diantisipasi. Ya kan? Posisi itu bisa diisi oleh Eleanor Renders. Tapi kalau misalnya ada Ragnar Orat Mangun, pasti kedalaman squad kita juga lebih bagus lagi kan gitu. Itulah 2 berita buruk timnas Indonesia guys. Sekarang kita masuk ke berita ketiga. Nah ini bukan bicara absen guys. Bukan bicara cedera lagi. Tapi bicara kepada menit bermain yang diterima oleh pemain timnas Indonesia. Siapa aja itu? Pertama, Rafael Strijk. Ini udah gawat kali ini Rafael Strijk ini. Ini bahkan karirnya bisa terancam ini Rafael Strijk ini. Bukan hanya di level klub tapi juga di level nasional. Bisa juga di level timnas juga ini bisa terdepak nih Rafael Strijk ini kalau nggak segera bisa mendapatkan tempat di Brisbane Roar. Kan? Kalian juga pasti setuju lah sama aku. Bahkan aku buka di komen ya, baca-baca komen kalian yang di postingan aku sebelumnya. Itu bahkan ada yang menyarankan Rafael Strijk ini udah pindah ke Liga Indonesia aja lah. Yang penting dapat waktu bermain. Ketimbang kayak gitu nggak jelas di Brisbane Roar kan. Seperti itu. Ini sangat kita sayangkan sih juga dia itu pindah ke Brisbane. Lebih baik memang kemarin itu dia pindah aja ke ADO Den Haag. Tetap aja di ADO Den Haag di klubnya. Meskipun bermain di Liga 2. Tapi setidaknya lebih kompetitif dan lebih punya jam menit waktu bermain ketimbang di Brisbane Roar Liga 1-nya. Tapi dia jarang diturunkan. Ini sangat mengecewakan dan ini berita kabar buruk nih kepada timnas Indonesia.
Itu yang pertama. Yang kedua, itu ada namanya Sandy Walsh. Aku nggak tahu kenapa ini Yokohama Mariners ini sekarang ini kayaknya lagi mencadangkan yang namanya Sandy Walsh. Di awal-awal Sandy Walsh masuk ke Yokohama, awak sempat pede kan, sempat senang awak dibuatnya. Kenapa? Oh, main terus nih Sandy Walsh ya kan, walaupun nggak ditempatkan sebagai bek kanan, sebagai center back setidaknya main dia. Oh, senang lawak ya kan, bakal sempat nyetak asis dia walaupun asisnya nggak sengaja gitu. Yang penting apa? Pemain kita main kan gitu di level tertinggi Liga Jepang dan juga main di Liga Champions Asia. Main, tengok Sandy Walsh ya kan, bahkan nanti mau ketemu Ronaldo di Al-Nassr kan di perempat final. Oh, senang juga awak nengoknya ya kan. Tiba-tiba semenjak kepulangannya dari timnas kan, udah nggak pernah main lagi nih Sandy Walsh. Kacau ini, ngeri bah. Takut awak jadinya ya kan. Ini ada apa ini? Apa? Ini bagian strategi Jepang ketika nanti mau menghadapi timnas Indonesia. Jadi pemain-pemain kita itu kayak dilemahkan. Jadi kayak jangan dipakai dulu. Biarkan aja dia kehilangan sentuhannya. Biar nanti waktu ngelawan Cina dan Jepang itu kesulitan. Waduh, kalau benar ini bisa kacau guys, bahaya. Tapi kalau misalnya nggak benar ya baguslah. Bukan itu niatnya, tapi memang karena kebutuhan strategi. Tapi kalau ini terus berlanjut, ya kan, Sandy Walsh ini tidak mendapatkan menit bermain, ini bisa seperti Nathan Choaon di klubnya Swansea. Bakal kehilangan sentuhannya, pasti bakal sulit nanti dia main untuk timnas guys. Ya kan? Aku yakin Sandy Walsh pasti tetap akan dipanggil guys. Apalagi ada berita Kevin Dix bakal cedera hingga akhir musim. Dan kepastiannya juga akan diragukan bisa tampil nggak untuk timnas. Nah, besar kemungkinan pasti orang yang paling pertama yang akan bisa menggantikan Kevin Dix siapa? Ya Sandy Walsh. Nah, tapi Sandy Walsh saat ini lagi tidak mendapatkan menit bermain yang cukup. Ini bisa berdampak sangat buruk kepada timnas Indonesia, guys. Ya kan? Tidak hanya kepada timnas, kepada dirinya sendiri juga buruk nih. Makanya kita dukunglah, kita doakanlah Kevin Dix, Orat Mangun, ya, baru juga Rafael Strike. Kalau Kevin Dix, Orat Mangun semoga lekas sembuh. Kalau Rafael Strike dan Kevin Dix semoga dapat menit waktu bermain yang cukup, guys. Kenapa? Karena dengan banyaknya waktu bermain, maka pasti akan mendapatkan feeling bermain yang enak nanti bersama timnas Indonesia, guys. Oke, komen di kolom komentar, guys. Gimana pendapat kalian tentang 3 kabar buruk yang dialami timnas Indonesia jelang menghadapi Cina dan Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.